Teman-teman, pasti banyak dari kalian yang sudah kerap kali mendengar kata-kata bipolar disorder. Ya, memang bipolar disorder ini banyak sekali dibahas oleh akun-akun kesehatan mental. Lalu, bipolar disorder itu apa sih? Nah, bipolar disorder adalah gangguan jiwa yang termasuk dalam DSM-5 atau buku panduan gangguan jiwa yang biasanya dimiliki oleh para psikolog. Nah, bipolar ini adalah gangguan jiwa yang bersifat episodik atau muncul dalam periode waktu tertentu. Perubahan suasana hati yang ekstrim inilah yang disebut dengan episode. Nah, untuk orang yang mengalami bipolar ada 3 episode, yaitu depresi atau episode depresi, episode manik, dan episode hipomanik. Lalu apa itu episode-episode tersebut? Nah, aku mau jelasin pengertiannya episode depresi. Nah, episode depresi ini merupakan penurunan suasana hati yang membuat penderitanya ini tidak bersemangat dan tidak memiliki tenaga. Bahkan ketika seorang bipolar mengalami episode depresi, dia akan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa tidak berguna, hingga muncul perasaan atau muncul dorongan untuk bunuh diri. Lalu setelahnya ada episode manik. Nah, episode ini berbeda dengan episode depresi, karena kalau depresi tadi kan penurunan emosi ya. Kalau episode manik ini adalah peningkatan emosi secara drastis. Dan episode manik ini membuat penderitanya atau orang yang mengalami bipolar ini lebih bersemangat, lebih banyak tenaga, hingga kadang orang bipolar yang sedang hipomanik, maksud saya sedang manik, itu dia tidak bisa tidur dan seperti susah mengendalikan dirinya karena dia terlalu bersemangat dan ingin melakukan semua hal yang ada di pikirannya. Dan episode manik ini diikuti dengan gejala-gejala lainnya seperti depresi atau mengalami maksud saya halusinasi atau mengalami delusi. Kalau kalian adalah penggemar drama Korea, pasti tidak asing dengan drama It's Okay to Be Not Okay yang diperankan oleh Kim So Hyun dan So Ye Ji ya kalau tidak salah. Nah, dalam episode saya lupa ini episode berapa, itu ada ceritanya ini ada seseorang yang mengalami mengalami manik, namun hanya pada saat musim gugur. Jadi keluarganya sudah mengantisipasi itu dan mengirim si orang yang terkena bipolar ini ke rumah sakit jiwa agar tidak mengganggu lingkungannya. Selanjutnya ada episode hipomanik atau hipomania. Nah, episode hipomania ini hampir sama dengan manik karena ini juga sama-sama peningkatan suasana hati secara ekstrim. Namun bedanya hipomania ini tidak se-ekstrim manik ya. Kalau hipomania ini dia merasa lebih bersemangat dan berenergi, namun ini dalam tahap wajar. Tapi orang-orang di sekitarnya itu tahu kalau dia itu ada perbedaan, tapi dirinya tidak merasa begitu. Contoh seseorang, bukan contoh tapi ini adalah wawancara psikolog dengan seseorang yang sedang mengalami hipomanik. Mungkin kalian merasa ini dibuat-buat, tapi inilah sebenarnya yang dirasakan, maksudnya perbedaan sikap dari orang normal, orang bipolar yang sedang mengalami hipomanik. I'm interested in why you came to the hospital. Because I came. That's not true. The Greyhound bus from
Detroit to Bloomington, Indiana. It took exactly 13 hours. I was madder than a hat cake, hot, worn out, you name it, that was it. But I got into town and some funny things happened. My longtime classmate friend picked me up and it was an hour late, so she waited and, well, we checked around for my luggage and it wasn't there. Gimana teman-teman? Sudah tahu kan perbedaan orang bipolar yang sedang mengalami episode manik dan hipomanik? Dari video-video tadi dapat kita simpulkan kalau orang yang mengalami manik itu diikuti dengan gejala delusi atau halusinasi. Sedangkan orang hipomanik itu hanya bersemangat dalam berbicara dan beraktivitas lainnya namun tidak sebersemangat orang yang mengalami episode manik. Nah, dalam video ini kita akan berfokus ke hipomanik. Jadi, tonton terus ya videonya ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nurfiska Koirina, NIM 117. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai penyebab dan gejala hipomania. Yang pertama yaitu penyebab hipomania. Penyebab hipomania sendiri bervariasi tergantung pada apakah itu sebuah gangguan bipolar 1, gangguan bipolar 2, atau gangguan siklotimik. Selama episode hipomania, suasana hati atau mood dari individu meningkat secara konsisten, ekspansif, mudah tersinggung, dan berbeda dari suasana hatinya ketika sedang tidak tertekan. Selanjutnya yaitu gejala dari hipomania. Gejala hipomania berhubungan dengan perubahan yang jelas dari perilaku normal individu dan dapat diamati oleh orang lain. Untuk diklasifikasikan sebagai gejala hipomania, gejala dari individu tidak boleh mengandung ciri-ciri atau sifat psikotik karena efek fisiologis langsung dari suatu zat, seperti penyalahgunaan obat atau pengobatan, atau kondisi medis umum seperti hipertiroidisme. Selama periode ini, setidaknya individu harus mengalami 3 atau 4 jika ia mudah tersinggung untuk didiagnosis mengidap hipomania. Yang pertama yaitu rasa harga diri yang meningkat. Karena seseorang sedang dalam episode manik, ia akan cenderung bahagia dan kemudian akan mempengaruhi peningkatan harga dirinya. Yang kedua yaitu penurunan kebutuhan tidur. Misalnya seseorang merasa sudah cukup beristirahat padahal hanya tertidur 3 jam. Nah, karena seseorang sedang dalam episode manik, ia akan merasa bahwa ketika ia tidur, ia akan kehilangan kesempatan untuk bersenang-senang. Maka, seseorang penderita hipomania akan memilih untuk bersenang-senang daripada untuk beristirahat. Yang ketiga yaitu banyak bicara. Nah, yang dimaksud banyak bicara di sini yaitu banyak bicara dengan ucapan yang tidak jelas. Penderita hipomania dapat berbicara satu topik ke topik yang lain yang sama sekali tidak berkaitan. Ia juga dapat berbicara dengan cepat dan membuat lelucon tanpa henti. Yang keempat yaitu bala pikiran dan penerbangan ide. Nah, bala pikiran adalah ia memiliki pikiran yang konsisten, gagah, yang seringkali mengganggu pikiran lain yang datang secara berurutan. Pikiran ini sulit ditutupi hingga dapat menghalangi konsentrasi, mencegah tidur, sampai mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sedangkan penerbangan ide yaitu mengacu pada ekspresi pikiran yang berubah dengan cepat dalam diri seseorang hingga mengakibatkan ucapannya tidak dapat dipahami. Yang kelima yaitu mudah teralihkan. Perhatian dari penderita hipomania mudah teralihkan kepada stimulus eksternal yang tidak relevan atau tidak penting. Selanjutnya yaitu peningkatan aktivitas yang berorientasi pada tujuan, yaitu sosial, pekerja, sekolah, atau seksual, dan juga agitasi psikomotor. Nah, agitasi psikomotor yaitu gangguan yang ditandai dengan gerakan yang tidak disengaja dan tanpa tujuan, seperti mondar-mandir di ruangan, meremas tangan, dan kegiatan serupa lainnya. Nah, yang terakhir yaitu keterlibatan berlebihan dalam aktivitas yang menyenangkan tapi beresiko tinggi. Misalnya yaitu membeli sesuatu atau belanja dengan tidak terkendali, melakukan investasi tanpa pertimbangan apapun, hingga melakukan seks bebas. Selanjutnya yaitu adalah demografi. Hipomanik terkait dengan bipolar memiliki demografi yang sama dengan gangguan tersebut, di mana dalam bipolar itu sendiri membagi tipe gangguannya menjadi 5 tipe. Yang pertama yaitu adalah gangguan bipolar tipe 1. Di mana pada gangguan bipolar tipe ini seseorang mengalami satu episode mania. Seseorang dengan bipolar tipe 1 pun juga akan mengalami depresi dan hipomania.
Hanya saja, hipomania hanya akan berlangsung lebih singkat dan tidak berat, sehingga mereka yang mengalami gangguan bipolar tipe 1 pun tidak membutuhkan rawat inap. Yang kedua yaitu adalah gangguan bipolar tipe 2. Pada gangguan bipolar ini, seseorang akan mengalami depresi yang berat dan satu episode hipomania. Mereka cenderung memiliki periode depresi yang lebih lama dibandingkan bipolar tipe 1. Yang ketiga yaitu adalah gangguan siklotimik, yaitu orang yang dengan gangguan ini akan mengalami episode hipomania dan depresi secara teratur. Dibandingkan dengan dua gejala yang sebelumnya, mereka mengalami perubahan suasana hati yang tidak begitu ekstrim. Namun meski demikian, jika tidak segera ditangani, gangguan ini pun akan segera menyebar. Yang keempat yaitu adalah rapid cycling. Rapid cycling merupakan istilah yang digunakan ketika seseorang mengalami 4 atau lebih episode hipomania, mania atau depresi dalam jangka waktu 12 bulan. Yang artinya, perubahan suasana hati pada seseorang dengan gangguan ini akan berlangsung secara cepat. Yang kelima yaitu adalah episode campuran, yaitu gangguan dalam bipolar ini merupakan salah satu yang paling berbahaya. Hal ini bisa terjadi jika seseorang mengalami hipomania, mania, dan depresi secara bersamaan. Mereka yang mengalami hal tersebut akan memiliki risiko yang lebih besar untuk bunuh diri. Di sini telah dijelaskan bahwa hipomania dapat menyerang orang dewasa ataupun orang yang lebih muda. Pada orang yang lebih muda, biasanya hipomania terkait dengan perilaku seperti pembolosan sekolah, perilaku antisosial, kegagalan di sekolah, atau penyalahgunaan zat seperti penyalahgunaan narkoba. Namun, perbedaan budaya pun juga akan menafsirkan gejala seperti iritabilitas atau peningkatan harga diri secara berbagai cara yang tidak sama. Beberapa budaya atau subkultur misalnya, jika seseorang mengalami 4 atau lebih episode hipomania, mania atau depresi dalam jangka waktu 12 bulan, yang artinya perubahan suasana hati pada seseorang dengan gangguan ini akan berlangsung secara cepat. Yang kelima yaitu adalah episode campuran, yaitu gangguan dalam bipolar ini merupakan salah satu yang paling berbahaya. Hal ini bisa terjadi jika seseorang mengalami hipomania, mania, dan depresi secara bersamaan. Mereka yang mengalami hal tersebut akan memiliki risiko yang lebih besar untuk bunuh diri. Di sini telah dijelaskan bahwa hipomania dapat menyerang orang dewasa ataupun orang yang lebih muda. Pada orang yang lebih muda, biasanya hipomania terkait dengan perilaku seperti pembolosan sekolah, perilaku antisosial, kegagalan di sekolah, atau penyalahgunaan zat seperti penyalahgunaan narkoba. Namun, perbedaan budaya pun juga akan menafsirkan gejala seperti iritabilitas atau peningkatan harga diri secara berbagai cara yang tidak sama. Beberapa budaya atau subkultur misalnya, seperti menghargai aspek-aspek hipomania sebagai penurunan kebutuhan untuk tidur, balapan pikiran, atau peningkatan orientasi tujuan sebagai kualitas positif dari sebuah individu. Jadi ada beberapa subkultur atau budaya yang melihat hipomania itu dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada diagnosis. Di sini penting untuk membedakan antara hipomania dan euthymia. Euthymia adalah keadaan normal. Jadi hati sedang tidak ada gangguan apapun, seperti peningkatan perilaku berorientasi pada tujuan. Dan meskipun keduanya memiliki gejala yang sama, akan tetapi hipomania itu tidak separah dengan manik. Kalau hipomania itu tidak separah manik dan tidak menyebabkan gangguan fungsi sosial. Namun di sini dikatakan bahwa 5-15 orang itu setelah mengalami hipomania itu akan mengalami manik juga. Pasti mengarahnya ke sana gitu. Nah, di sini ada beberapa tanda suasana hati normal yang baik yang bisa membedakan antara suasana normal dan hipomania.
Yang pertama adalah kemampuan untuk menikmati membaca tanpa merasa bosan. Nah, terus yang kedua adalah kemampuan untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dalam lingkungan sosial. Kedua hal ini itu berhubungan dengan yang dijelaskan tadi, bahwa seorang yang hipomania itu lebih mudah untuk teralihkan, apalagi untuk hal-hal yang membosankan seperti membaca dan mendengarkan. Seorang akan lebih senang untuk melakukan sesuatu daripada hanya untuk diam. Yang selanjutnya, tidak perlu melakukan sesuatu yang beresiko hanya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kemampuan untuk menyelesaikan tugas tanpa terus-menerus merasa teralihkan. Nah, selanjutnya, mengalami kecemasan yang sesuai tentang tuntutan hidup seperti tanggung jawab, tenggat waktu, dan kewajiban keuangan secara tidak berlebihan tentunya. Yang selanjutnya, kemampuan untuk menikmati saat-saat damai dan tenang. Terus kemampuan untuk tidur nyenyak di malam hari untuk jangka waktu yang sesuai. Yang selanjutnya, kemampuan untuk menerima kritik yang bermaksud baik dan konstruktif tanpa gangguan yang tidak semestinya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pencegahan. Sebelum saya bahas, perkenalkan, nama saya Ilma Dwi Kurniawanti, NIM 1231081833136. Untuk pencegahan gangguan hipomanik, sebenarnya belum ada pencegahan secara pasti, namun pasien hipomanik dapat diberikan keterampilan mendengar, seperti mendengarkan orang lain, karena hal tersebut dapat berguna untuk membantu mereka untuk fokus dan membantu mereka untuk memutuskan dari lingkaran setan yang mereka alami. Selanjutnya, pasien bisa diajari keterampilan memecahkan masalah, di mana hal tersebut dapat membantu mereka mengenali gejala hipomanik yang mereka alami sendiri. Selanjutnya, pasien hipomanik juga bisa diajari membantu mengontrol atau menyesuaikan suasana hati mereka melalui relaksasi dan latihan kontrol pernafasan. Seperti itu pencegahannya. Semoga bermanfaat dan bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Akmalia Yuhana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai perawatan hipomania. Jadi, apa saja perawatan yang dilakukan pada pasien yang terkena hipomania? Nah, yang pertama adalah kita menggunakan terapi kognitif. Apa sih terapi kognitif ini? Terapi kognitif ini dilakukan secara teratur, digunakan untuk membantu pasien menguji seberapa realistiskah pemikiran mereka, proses, dan perilaku yang akan dihasilkan dari terapi ini. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua, kita bisa menggunakan jurnal harian. Jadi, di sini kita memberikan sebuah buku atau kertas beserta ballpoint, lalu kita memberikan kepada pasien, lalu pasien diminta untuk mencatat keseharian mereka. Nah, dari hasil yang mereka catat adalah bisa membantu pasien untuk melakukan pemikiran yang realistis, pemikiran yang lebih positif. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah kita bisa
meminta pasien untuk mengajari pasien untuk mengisi validitas pikiran dan keyakinan mereka, serta mereka bisa berkonsultasi dengan orang yang mereka percaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang studi kasus, di mana studi kasus ini kami dapatkan dari jurnal. Saya akan membacakan, lebih tepatnya menjelaskan tentang studi kasus ini. Saya samarkan namanya menjadi Sinta. Latar belakang Sinta itu Sinta sejak usia 5 tahun pertama tidak mempunyai kedekatan dengan kedua orang tuanya. Sinta tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dia juga mendapatkan pelecehan seksual. Namun dia memendam pada dirinya sendiri dan tidak memberitahu kepada siapapun. Selain pelecehan seksual, Sinta juga mendapatkan bullying dari teman-temannya. Dia itu sudah berusaha mencari perhatian kepada orang lain, seperti menyayat-nyayat tangannya. Dia juga mencari perhatian dengan perilaku yang nakal untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Sinta mulai gampang marah dan merasa ada yang janggal pada dirinya. Dia mencari pada artikel Google apa yang dia rasakan, apa yang dia alami saat ini. Terus dia menemukan bahwa dia ternyata mengalami gejala bipolar. Dia tidak percaya, mengapa saya bipolar? Kenapa saya menderita penyakit bipolar? Terus dia membuktikan ke psikiater. Dia pergi dan menanyakan. Dan ternyata psikiater itu mengatakan bahwa benar dia mengalami gejala bipolar. Dia sempat tidak terima. Dia marah, kenapa saya bisa seperti itu? Terus pada fase manik, dia tidak bisa mengendalikan kesenangannya. Bahkan dia pernah membeli barang, di mana barang itu sangat banyak dan dia merasa senang membeli barang sebanyak itu. Namun barang itu yang dia beli itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya bagi dia. Namun pada fase hipomanik, Sinta memiliki sikap yang cenderung netral, di mana dia mulai menerima keadaan, mulai memaafkan orang tuanya, seperti itu. Namun pada saat dia drop, dia kembali ke rasa kecewanya. Seperti itu. Mungkin studi kasusnya bisa dipelajari buat kalian, semoga paham. Sekian, terima kasih. Ya Allah.